Om Swastiastu, Om Swastiastu. sedulur sedharma yang berbahagia. Jumpa lagi dalam acara Bincang Dharma, Badan Penyiaran Hindu Jawa Tengah yang tayang di channel YouTube BPH PHDI Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Toto Mardiono MPDH. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Astunggara, semua kami dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sedulur sedharma yang berbahagia, tema kali ini yaitu jagat batin dan jagat lahir menurut agama Hindu. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan perbincangan pada pagi hari ini. Pak Toto, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan jagat batin dan jagat lahir Bapak? Baik, terima kasih Ibu Dewi, pemirsa yang berbahagia. Baik, sebelum kita menjelaskan apa itu yang disebut dengan jagat lahir maupun jagat batin, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep alam semesta ini diciptakan. Nah, menurut filsafat Samkhya Darsana yang didirikan oleh Maharsi Kapila Muni, di situ disebutkan bahwa alam semesta beserta isinya ini terjadi dari 25 unsur atau 25 tatwa. Nah, Samkhya Darsana ini adalah salah satu filsafat agama Hindu yang tidak mengakui adanya Tuhan atau disebut dengan Niriswara. Artinya bahwa alam semesta beserta isinya ini tercipta dari 25 unsur atau 25 tatwa. Pertama yaitu purusa. Purusa itu merupakan unsur dari rohani. Ya, jadi unsur rohani atau juga sering disebut sebagai unsur dari laki-laki. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan prakrti. Prakrti itu adalah unsur material atau unsur badan kasar. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu triguna. Triguna itu adalah 3 penyebab. Yang mana di situ ada mahat, kemudian ada ahamkara, dan ada manas. Itu yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat yaitu panca budindriya atau disebut dengan indriya perasa. Kemudian yang berikutnya yaitu ada panca karmendriya atau indriya pelaku. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, unsur yang berikutnya yaitu panca tanmantra atau disebut dengan 5 unsur perasa. Kemudian yang terakhir yaitu panca mahabhuta. Itu adalah unsur kasar yang terakhir yang membentuk alam semesta ini. Lalu bagaimana unsur-unsur ini berproses dalam alam semesta atau jagat ini, Pak? Alam semesta ini terjadi diawali dari pertemuan antara purusa dan prakrti. Nah, kemudian di bawah prakrti ini yang sudah dipengaruhi oleh purusa, itu akan lahir yang disebut dengan mahat. Mahat, kemudian ahamkara, dan berikutnya manas. Nah, produk yang berikutnya setelah triguna ini yaitu disebut dengan panca budindriya atau indriya perasa. Yaitu yang pertama adalah srotendriya. Srotendriya itu adalah indriya yang ada pada telinga. Jadi ketika kita mendengar istilah Weda Sruti, berarti itu ada Weda yang kita dengar. Yang berikutnya disebut dengan twak indriya, yaitu indriya pada kulit. Kemudian caksu indriya itu indriya pada mata. Kemudian jihwendriya itu indriya pada lidah. Dan yang terakhir adalah granendriya. Granendriya itu ada indriya yang ada pada itu. Itu adalah panca budindriya yang kita sebut sebagai indriya perasa. Nah, yang berikutnya kita sebut dengan panca karmendriya. Jadi panca karmendriya ini adalah kita sebut dengan indriya pelaku atau yang melakukan segala aktivitas. Yang pertama yaitu panendriya. Panendriya itu adalah indriya pada tangan, kemudian pada indriya itu indriya pada kaki, kemudian yang ketiga yaitu
garbendria. Garbendria itu indria yang ada pada perut. Kemudian yang berikutnya ada upasta indria adalah kelamin pada laki-laki. Kemudian yang banendria adalah kelamin pada wanita. Kemudian yang terakhir adalah payundria. Payundria adalah indria yang ada pada anus. Itu adalah bagian dari panca karmendria. Unsur berikutnya adalah panca tanmatra. Yang pertama adalah sabda tanmatra. Sabda tanmatra itu adalah unsur suara. Ya, kemudian di situ ada sparsa tanmatra. Sparsa tanmatra itu adalah unsur pada sentuhan. Kemudian yang berikutnya adalah rasa tanmatra, itu pada rasa. Kemudian rupa tanmatra itu pada warna, dan yang terakhir adalah ganda tanmatra, yaitu pada pembauan. Nah, itu adalah panca tanmatra. Dan yang terakhir yaitu panca mahabhuta. Panca mahabhuta itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu akasa, kemudian yang berikutnya ada bayu, kemudian ada teja, ada pertiwi, dan yang terakhir ada apah. Jadi itu 5 panca mahabhuta yang terjadi dari pembentuk alam semesta ini. Nah, dari ke-25 unsur yang saya sebutkan tadi itu berevolusi menjadi alam semesta beserta isinya. Sebagai contoh, agar kita mudah memahami, ketika seorang ayah dan seorang ibu, atau katakanlah laki-laki dan perempuan, mereka berhubungan. Setelah berhubungan antara laki-laki dan perempuan, itu proses berikutnya itu kan semua ada pada perempuan. Baik ketika mengandung selama 9 bulan 10 hari sampai melahirkan, itu semua dilakukan oleh perempuan. Begitu juga dengan alam semesta ini, jadi unsur prakrti inilah yang sangat berpengaruh sampai lahirnya alam semesta beserta isinya ini. Saya sering mendengar tentang Buana Agung dan Buana Alit. Menurut Bapak, bagaimana penjelasan dari kedua konsep tersebut, Pak? Dalam agama Hindu kita sering mendengar istilah Buana Agung dan Buana Alit. Ya, itu karena di dalam agama Hindu meyakini bahwa dunia ini ada 2, atau Buana ini ada 2, yaitu Buana Agung yang disebut adalah alam semesta beserta isinya ini, bumi, kemudian matahari, planet-planet dan sebagainya. Ini yang disebut dengan Buana Agung. Nah, kemudian Buana Alit itu adalah buana atau dunia yang berada pada makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia saja, hewan, tumbuhan itu semua memiliki yang disebut dengan Buana Alit. Jadi tubuh dari manusia, dari tumbuhan, dari hewan itu adalah yang disebut dengan Buana Alit. Itu menurut konsep Hindu tentang Buana Agung dan Buana Alit. Nah, disinilah kalau bisa saya sebutkan, itu Buana Agung itu adalah jagat lahir manusia, kemudian Buana Alit itu adalah jagat batin. Itu konsep jagat batin dan jagat lahir menurut agama Hindu yang saya pahami. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta, Buana Agung atau jagat lahir, jagat batin yaitu alam manusia. Lalu apakah diperlukan keseimbangan antara keduanya ini, Pak? Baik, kita perlu menyeimbangkan antara jagat lahir dan jagat batin ini. Kalau hewan, kemudian tumbuhan, itu kita tidak tahu ya bagaimana mereka itu menyeimbangkan antara jagat lahir dan jagat batinnya, atau Buana Agung dan Buana Alitnya. Tetapi kita sebagai manusia itu perlu mengupayakan bagaimana kita menyeimbangkan antara jagat lahir dan jagat batin. Sebagai contoh misalnya, membangun jagat lahir itu mudah. Misalnya kita ingin sepeda yang baru, kita beli. Kita ingin baju baru, kita membeli. Itu mudah, karena itu hanya untuk memperindah dunia lahir kita, jagat lahir kita. Nah, tetapi memperindah jagat batin, atau istilahnya membangun jagat batin, itu lebih sulit. Karena apa? Semua berawal dari kemauan kita sendiri. Tanpa ada kemauan kita untuk merubah diri kita secara lahir batiniah, kita tidak bisa memperindah jagat batin atau diri kita sendiri. Nah, kita kan bisa istilahnya memperindah jagat batin atau dunia batin kita, yaitu dengan melakukan persembahyangan, kemudian berbakti kepada Sang Hyang Widiwasa dan lain sebagainya, melakukan puja semedi, kemudian berjapa dan sebagainya. Itu adalah cara-cara bagaimana kita sebagai umat manusia itu
memperindah jagat batin kita. Apakah ada cara atau langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara keduanya ini, Pak? Ya, dulu kita ya beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun kita itu sering disosialisasikan tentang 5M ya. Ada mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu adalah langkah-langkah ketika kita dilanda COVID-19. Nah, kita saat ini untuk menyeimbangkan antara jagat lahir dan jagat batin ini, saya juga punya rumus yang namanya 5M ya. Yang pertama itu manembah. Manembah di sini artinya bahwa kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus berupaya melakukan pendekatan atau membangun hubungan harmonis kita dengan Tuhan Yang Widi Wasa, atau dalam konsep Trihita Karana kita mengutamakan tentang parahyangan atau hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kita manembah. Jadi kita bagaimana berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Sang Yang Widi Wasa. Itu istilahnya saya istilahkan dengan manembah. Kemudian yang berikutnya itu ada istilahnya yang kita sebut yaitu manepi. Manepi itu adalah menjauhi. Jadi bukan berarti terus kita manepi itu pergi ke hutan sendiri, menyendiri di sana, kemudian tanpa berhubungan dengan orang lain, itu bukan. Tetapi manepi di sini, ini bisa kita istilahnya kita lakukan sehari-hari. Contoh misalnya di tetangga kita ada orang-orang yang sedang berkerumun, misalnya. Kemudian di situ membicarakan hal-hal negatif orang lain dan sebagainya. Kita tidak usah ikut ke situ, kita menghindar. Itu sudah istilahnya manepi. Artinya apa? Bahwa kita tidak mencampuri urusan yang bukan menjadi urusan kita. Itu manepi. Kemudian yang berikutnya adalah mengabdi. Mengabdi di sini adalah bahwa kita sebagai umat manusia itu kan ada posisi-posisi yang saat ini kita duduki. Katakanlah misalnya kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang petani, kita sebagai seorang siswa dan sebagainya. Nah, mengabdi di sini kita bagaimana kita ini menempatkan posisi kita pada apa yang ditugaskan kepada kita. Jadi kita melakukan segala macam aktivitas atau tugas kita dengan sebaik-baiknya, itulah yang disebut dengan mengabdi. Jadi apabila kita sudah bisa menempatkan diri, memposisikan diri sebagaimana yang ditugaskan kepada kita, kemudian melakukan segala sesuatunya dengan baik, itu artinya kita sudah mengabdikan diri pada agama, pada negara, dan juga pada masyarakat. Itu mengabdi. Kemudian yang berikutnya yaitu maguru. Jadi maguru ini bagaimana kita mencari ilmu dari orang lain. Jadi bukan istilahnya maguru itu kita mencari ilmu di dunia formal, di sekolahan, SD, SMP, dan sebagainya, itu tidak. Tetapi maguru di sini, sejauh kita itu mencari ilmu yang kita perlukan, itu yang disebut dengan maguru. Nah, sering ya kita mendengar di istilah Jawa, itu ada kebunusu gudel, artinya kita, orang yang lebih tua, berguru pada orang yang lebih muda. Tidak usah kita pungkiri ya, untuk saat-saat ini dengan kemajuan teknologi ini, banyak sekali orang-orang tua kita yang belum bisa menggunakan teknologi. Kemudian mereka meminta tolong pada anaknya, kemudian ada orang yang lebih muda untuk mengajari tentang teknologi yang ada pada saat ini. Itu sudah disebut dengan maguru, kebunusu gudel, artinya berguru pada orang yang lebih muda tetapi lebih mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi maguru ini intinya bahwa bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan, kemudian kita gunakan pada kehidupan sehari-hari untuk kesejahteraan bersama. Itu yang disebut dengan maguru. Kemudian yang terakhir itu adalah makaryo. Makaryo itu artinya bekerja. Jadi kita di sini harus bekerja untuk mencukupi apa yang kita butuhkan pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentang konsep dari makaryo ini atau bekerja ini kan diterangkan ya dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan bahwa berbuatlah sesuai dengan kewajibanmu, bekerjalah tanpa memikirkan pahala sebagai motifmu, tetapi janganlah hanya berdiam diri dan selalu bekerja.
Jadi konsep dari Bhagavad Gita ini menjelaskan bahwa kita itu harus bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu apapun. Karena apa? Bahwa dalam pendidikan agama Hindu, kita mengenal istilah karma pala. Jadi apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil. Jadi konsep ini harus kita pegang teguh dengan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan dengan yang terbaik, pasti kita akan mendapatkan hal yang terbaik pula. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyeimbangkan antara jagat lahir dan jagat batin. Masih ada satu lagi ya, jadi Mbak Dewi dan pemirsa semuanya, kita kan secara lahiriah ya, misalnya kita ingin sehat dan sebagainya, kita itu harus minum jamu. Jamu itu kalau difilosofikan jaga mulut. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk menjaga mulut kita dari perbuatan atau perkataan-perkataan yang kurang baik kepada umat manusia. Nah, disinilah konsep ini, konsep jaga mulut ini harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya apabila kita sudah bisa mengendalikan diri kita, kemudian kita sudah menyeimbangkan antara dunia lahir dan dunia batin kita, jagat lahir dan jagat batin kita, niscaya kita akan lebih dekat pada tujuan kita, yaitu moksartam jagadita yaja iti dharma. Kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin yang harus dicapai menurut ajaran agama. Itu saja Mbak Dewi yang bisa saya sampaikan, bagaimana tentang konsep penciptaan alam semesta, kemudian pengertian antara jagat lahir dan jagat batin manusia, serta bagaimana cara kita menyeimbangkan antara jagat lahir dan jagat batin itu, sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai tujuan akhir umat Hindu bisa kita lakukan bersama-sama. Baik Bapak, menarik sekali perbincangan pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan ini. Sedulur sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, demikian Bincang Dharma pada pagi hari ini dengan Bapak Toto Mardiono, MPDH. Dapat kami simpulkan bahwa hendaknya kita menerapkan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar di kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mencapai moksartam jagadita yasya iti dharma. Jangan lupa subscribe channel YouTube BPH PHDI Jawa Tengah. Saya Dewi Ayu Wisnuwardani. Sampai berjumpa lagi di Bincang Dharma selanjutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.